semuanya, welcome back to my channel. Hari ini langsung aja ya, nggak pakai basa-basi nih. Saya akan jelasin 5 hal viral di dunia skincare yang tidak saya rekomendasi. Nggak saya sarankan. Bukan artinya nggak boleh, bukan artinya abal-abal. Ini beda banget ya. Bukan saya ngomong, ini berbahaya, ini abal-abal. Nggak. Kenapa nggak seperti itu dok ya? Kenapa dokter memberikan kata-kata itu tidak direkomendasi atau nggak disarankan? Karena sebenarnya produk ini itu boleh dijual, boleh dibeli, boleh dipakai, tapi secara penelitian ini tidak baik sebenarnya. Hasilnya juga banyak hoaxnya. Makanya itu, kalau dengan Dr. Richard tuh nggak pakai katanya. Ya kita pakai penelitiannya. Yuk kita bahas 5 hal viral apa supaya kalian nggak kemakan kata orang, terus muka kalian hancur. Nah, yang pertama, saffron face mist. Jadi ini lagi viral banget di zaman sekarang ya. Kayak Cordyceps ya. Cordyceps di Chunmei juga kayak gitu ya. Apakah saffron ini bermanfaat bagi kulit kita? Nah, bagi yang belum tahu saffron nih, ini yang namanya saffron. Saffron ini sebenarnya rempah-rempah gitu ya. Putiknya rempah-rempah sultan menurut saya. Ini mahal banget. Jadi segini aja itu harganya itu mahal banget. Apalagi 1 gram itu harganya mahal banget. Bahkan ada yang puluhan juta. Kenapa mahal banget? Karena ternyata memang terbukti punya banyak manfaat. Salah satunya bisa untuk apa? Untuk sebagai antioksidan kuat. Jadi ini sebagai penangkal radikal bebas, bagus banget. Bisa untuk antidepresan juga. Mengubah mood kita loh. Luar biasa banget kan? Lalu juga bisa digunakan pada penyakit saraf dan banyak lagi lainnya. Tapi itu kalau dimakan oral. Kalau diminum, ya, kayak gimana kalau dioles dok? Ini kan lagi heboh banget nih, pakai saffron terus dijadiin skincare. Semprot. Klaimnya itu banyak banget loh. Bisa ngilangin jerawat, bisa mencerahkan, ngilangin flek, ngelembapin wajah, buat glowing. Dari bahan alami pula kan. Siapa nggak tergiur kan? Oke, kita lihat nih. Menurut penelitian sampai detik ini tidak ditemukan manfaat saffron pada kulit secara langsung. Jadi itu bohong banget ya. Bahkan ini ada penelitiannya nih. Pada tahun 2016 nih, ternyata saffron itu tidak bermanfaat untuk kasus jerawat. Jadi ada yang ngomong, jerawat pakai saffron bisa sembuh. Bohong banget itu. Ini sudah ada penelitiannya loh, bukan katanya. Ya sekali lagi saya bilang ya. Lalu pada tahun 2010 nih ada penelitiannya nih. Saffron itu bisa ngelembapin wajah nggak? Dan ternyata dari penelitian tersebut nih dikatakan tidak terbukti saffron bisa melembabkan wajah kamu. Jadi kamu nggak bisa glowing dengan pakainya saffron. Tapi dok, katanya saffron tuh bisa mencerahkan wajah. Benar, nggak salah. Karena di dalam saffron ini sebenarnya ada karotenoid ya sebenarnya. Tapi nggak ada bedanya dengan wortel. Wortel juga punya karotenoid. Dan karotenoidnya wortel dan saffron itu nggak cukup untuk mencerahkan berkali-kali lipat. Tone kulit kamu masih kalah dengan arbutin, masih kalah juga dengan yang namanya glutathione. Jadi cerahnya ya standar aja sih menurut saya. Dan juga ini ada yang spesial lagi nih ya. Saffron ini sebenarnya bermanfaat kalau dimakan, diminum dengan jumlah yang tepat. Kalau diminum dengan jumlah yang tinggi dosisnya, itu ternyata berbahaya loh. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi ini kalau salah cara konsumsinya itu bisa nyebabin kematian. Itu tolong dicatat ya. Dan juga ini menurut penelitian tahun 2014, ternyata saffron dalam bentuk apapun itu dilarang untuk digunakan pada ibu hamil. Karena ternyata bisa merangsang kontraksi uterus. Jadi ini nggak boleh pakai ibu hamil dan ibu menyusui. Mau dalam bentuk apapun, diminum, dioles pakai face mist seperti ini juga nggak boleh. Nah, ini nih satu nih. Face mist saffron with Zam-Zam water. Pakai Zam-Zam water pula kan. 100% natural. Bener, nggak salah. Ya natural memang ya. Aman untuk bumil dan busui. Waduh, ini salah banget. Karena saffron nggak boleh dipakai pada ibu hamil dan ibu menyusui. Mungkin yang buatnya nggak tahu. Jadi saffron face mist tidak saya rekomendasi. Ya, diminum aja boleh lah. Yang kedua, toner cuka apel. Jadi ini dari dulu terkenal banget gara-gara selebgram lah ya. Pakai cuka apel dicampur, ada yang katanya 1:1, ada yang 1:2. Terus selebgram tuh cerita ya. Ini kan namanya konten ya. Terus dibuat jerawat aku nih hilang nih. Yang dulunya aku beruntusan nih, pakai cuka apel nih hilang nih. Ya terus banyak banget yang niru jadinya ya. Terus dengan embel-embel bahan alami. Sebenarnya bagus nggak sih toner cuka apel tuh untuk kulit kita? Kita bahas nih ya. Jadi cuka apel tuh sebenarnya bagus banget. Tapi nggak untuk kulit. Kenapa? Karena cuka apel tuh kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin E.
kaya akan potasium, kalium, dan juga magnesium ya. Banyak banget manfaatnya, salah satunya antioksidan yang kuat banget dan antibakteri. Tapi sampai detik ini menurut penelitian itu tidak ada manfaat cuka apel untuk ke kulit kita. Salah-salah malah jadi jelek kulit kita. Kenapa? Karena cuka apel itu bisa nyebabin gatal, panas, iritasi, terbakar. Jadi kalau kayak campurannya salah ya, kalian bisa mendapatkan pH yang rendah banget, yang malah ngerusak kulit kita. Toner itu fungsinya untuk apa sih? Mengembalikan pH kulit kita lagi ke asal, gara-gara pakai sabun. Jadi kan kalau kita pakai sabun kan basah tuh ya. Kalau kita pakai toner itu balik lagi pH kulit kita, supaya skincare yang kita pakai setelahnya itu bermanfaat. Nah, kalau pH-nya ini tidak kita kontrol nih, jadi kalau pakai cuka apel kan kita nggak bisa kontrol pH-nya tuh. Kita kan nggak bisa langsung pakai kertas lakmus, lihat pH-nya berapa, kayak gitu punya. Kan repot banget kayak gitu punya. Kalau terlalu asam, itu malah ngerusak kulit. Ya skin barrier kita justru rusak, dan justru akan menimbulkan jerawat, beruntusan, flek, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi nih. Karena cuka apel ini sebenarnya fermentasi, jadi cuka apel ini mengandung alkohol. Jadi kalau kalian pakai terlalu sering, justru akan menimbulkan kulit kalian jadi kering. Jadi sekali lagi, toner cuka apel tidak saya rekomendasi. Kalau kalian memang pengen pakai toner, ya pakai toner yang memang toner dibelilah. Sudah disetting khusus kok, pH-nya pas, manfaatnya pas untuk kalian semua. Yang ketiga. Siapa yang kemarin request makan sabun lagi? Sabun wajah buat glowing. Mau ketawa sih saya sih. Tapi sudahlah ya. Sabun itu untuk membersihkan wajah. Sabun itu untuk mengangkat kotoran di wajah. Bukan buat glowing. Satu kali lagi ada yang ngomong, sabun itu bisa untuk ngilangin jerawat dan ngilangin flek. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan sampai detik ini tidak ada satu penelitian yang mengatakan sabun bisa mencerahkan wajah. Jadi ini bohong banget. Ya, jadi ini bohong banget ya. Tapi fungsi sabun ini penting banget untuk membersihkan wajah kita, ngangkat kotoran di wajah kita. Ngangkat kotoran, bukan ngangkat kulit kita. Jadi jangan bermimpi kalian pakai sabun, terus jerawatnya hilang, fleknya hilang. Apa sih bedanya sabun batang dan sabun cair? Nah, sekalian saya jelasin di sini ya. Jadi kalau sabun batang ini keuntungannya harganya lebih murah ya. Dan juga di dalamnya biasanya parfumnya lebih sedikit. Jadi bagi kalian yang suka iritasi karena penggunaan parfum tuh, kalian bisa milih sabun batang ya. Tapi sabun batang ini punya kejelekan, yaitu pH-nya sudah pasti lebih basah daripada sabun cair. Ya, jadi ini lebih basah sehingga dapat menyebabkan kulit tuh jadi lebih kering pakainya. Dan juga nggak praktis ya. Aduh, repot kalau saya pakai sabun batang kayak gini punya ya. Nah, kalau sabun cair nih, kelebihannya itu ya satu lebih praktis ya. Dan pH-nya itu lebih mendekati normal sehingga waktu habis cuci muka nih, kita tuh nggak kering, nggak ketarik ya. Jadi lebih baik lah menurut saya dari hal pH ya. Tapi memang pada sabun cair itu biasanya parfumnya itu lebih tinggi. Tapi banyak juga kok zaman sekarang ini yang sabun cair terus parfumnya itu nggak tinggi. Jadi bagus-bagus banget. Jadi bagi saya, sabun batang dengan sabun cair, saya lebih milih sabun cair, lebih enak. Dan kalau ada yang ngomong sabun batang ini oles buat glowing, nggak saya rekomendasi. Tapi mahal sabunnya itu, 77.000. Yang keempat, vakum penyedot komedo. Ini benar-benar laris, praktis banget. Jadi dari iklannya pas sampai sodot-sodot komedo kayak gitu punya kan. Lihat nih komedonya nempel nih kayak gitu punya kan. Bermanfaat nggak sih? Nggak bermanfaat. Dan saya sudah cobain, percayalah, sebelum saya buat video ini, saya bukan cuma baca di jurnal, saya bukan cuma baca di Google, saya bukan baca nonton dari video YouTube dokter-dokter terkenal di Amerika sana, tapi saya juga sudah nyobain. Benar nggak sih komedo saya ketarik? Dan hasilnya tuh nggak ketarik sama sekali. Ini bohong banget, sumpah. Nggak ada yang ketarik sama sekali. Beneran waktu saya kayak gini nggak ketarik. Yang ada tuh cuma sakit. Terus merah kulit saya. Ya jadi nggak ada manfaatnya, nggak kesedot sama sekali komedo kamu pakai ini punya. Apa dok efek sampingnya? Banyak banget efek sampingnya. Salah satunya itu bisa ngerusak skin barrier kamu. Skin barrier itu penting banget loh. Dan akhirnya kulit kamu tuh jadi super sensitif gitu. Yang tadinya normal-normal aja, gara-gara kalian pakai alat ini nih, kayak jadi sensitif gitu. Mudah beruntusan, mudah jerawatan, kayak
pakai sabun dikit aja. Dulu aku pakai sabun mandi aja, sabun badan dok, pakai ke wajah itu nggak apa-apa. Sekarang pakai facial wash yang harganya 500.000 aja, kayak beruntusan kayak gitu. Kenapa? Karena skin barrier kamu rusak. Bisa jadi karena kamu pakai alat ini. Tapi dok, ada beberapa klinik itu menggunakan vakum seperti ini juga pada facialnya. Nah, itu berbeda. Kalau vakum pada alat ini tidak punya level penyedotannya, dan juga kamu kan bukan ahli ya untuk mengerjakannya. Nah, kalau di klinik kecantikan tetap dipakai, ya nggak jadi masalah karena dia punya level untuk menyedotannya dan juga dilakukan oleh tenaga ahli. Jadi sebenarnya vakum ini dipangkat, lalu komedonya terlihat, baru diambil sedikit-sedikit. Itu lebih efektif, mempermudah pengerjaan. Jadi ini tidak saya larang 100%, tapi saya bilang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, dan ada satu lagi nih efek samping yang berbahaya banget bagi penggunaan vakum komedo seperti ini punya, yaitu talangiektasis. Jadi urat-urat di wajah itu jadinya muncul. Sama kayak bekam sih menurut saya. Tapi bedanya kan kalau bekam kalau sakit doang. Kalau kalian pakai vakum komedo nih, kan ini kalian pakai sering nih. Ya bisa jadi setiap minggu. Sehingga akhirnya pembuluh darah kita itu agak membesar dan kelihatan nggak estetik, nggak kelihatan nggak enak. Jadi vakum penyedot komedo tidak saya rekomendasi. Jadi dok, kalau saya menghilangin komedo bagaimana dok? Facial peeling di klinik. Jangan khawatir. Facial tidak menyebabkan pori-pori kalian besar. Peeling tidak menyebabkan kulit kalian tipis. Selagi dikerjakan oleh yang ahli. Yang kelima, ini sudah pernah saya bahas juga, masker peel off. Jadi masker peel off ini nih, jadi boleh dijual, sudah banyak juga yang BPOM, tapi benar-benar tidak saya rekomendasi. Kenapa? Karena masker peel off seperti ini sebenarnya cuma ngangkat minyak di wajah kamu, merusak skin barrier kamu, dan juga kalau komedo tuh keangkat cuma di luarnya aja. Jadi ini nggak bermanfaat banget, justru mendatangkan mudarat bagi kulit kamu. Jadi justru ini ngerusak dan buat kulit kamu itu jadi sensitif banget ya. Saya juga nggak tahu ini tren dari mana, tapi percayalah dengan saya, dari Amerika, dari Eropa, dari Korea, semua ahli tidak menyarankan menggunakan masker peel off seperti ini punya. Kenapa? Karena memang jelek banget, nggak punya manfaatnya sama sekali. Tapi dok, teman saya habis maskeran dok, buka lebih cerah banget dok. Ya jelas aja lu sama dengan waxing wajah. Kayak kotoran wajah ditarik kayak gitu punya, kelihatan lebih putih, lebih cerah. Ya atau kayak rambut-rambut wajah ditarik kayak gitu punya, tiba-tiba jadi lebih cerah. Ya wajar aja. Jangankan itu, kalau saya waxing tangan, waxing kaki aja begitu, cek, ditarik kayak gitu punya. Auto cerah tangan saya, auto cerah kaki saya. Itu bukan karena skincare-nya, itu bukan karena apa-apanya, tapi karena kalian ngangkat lapisan kulit paling luar. Dan stratum corneum, lapisan kulit terluar kita, itu sangat penting banget. Jadi dok, masker apa yang diperbolehkan? Masker sheet mask ya, yang setiap hari dipakai itu boleh loh dipakai. Peel off boleh nggak? Boleh, tapi yang agar-agar. Karena waktu kita pakai adem, waktu kita buka itu nyaman banget. Ini apa enaknya sih? Pakai masker, aduh. Nggak ngerti saya. Terus kalau lihat orang sana ya, lihat pas tarik ya, wih, komedonya keangkat. Itu iklan, Beb. Sudah dimodifikasi sedemikian rupa, pas ditarik, ada komedonya. Coba deh lu kerjain di rumah. Nggak ada tuh komedonya. Beneran. Karena sebelum jadi dokter estetik pun saya sudah nyobain. Dan ternyata nggak keluar apa-apa. Beneran yang ada sakit aja, yang ada merah aja, yang ada kulit saya jadi sensitif. Dan ini juga nggak saya rekomendasi. Jadi tidak, amat sangat tidak saya rekomendasi. Nah, itu dia 5 hal viral di dunia skincare yang tidak saya rekomendasi. Karena bukan mau mendatangkan manfaat bagi kita, malah mendatangkan mudarat bagi kulit kamu. Malah kulit kamu jadi jelek, jadi bermasalah, jadi sensitif. Baik-baik katanya itu alami, bagus, tapi kok jadi sensitif? Karena informasi yang sama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi, semua data saya di sini tuh based on jurnal. Jadi ini nggak pakai katanya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe.